Langkah paling dasar apa, Dok? Ya Bapak Ibu ya sudah kenal saya lah, sudah kenal terapis kita lah ya. Terutama terapis sudah aman ya. Kalau Dokter Ali loh mau ketemu anaknya itu berapa sering sih? Dokter Ali ada di Bekasi lah. Ketemu orang Surabaya kapan? Orang Makassarnya kapan? Orang Kendari kapan? Ya kan? Apalagi kena COVID gini, kapan mau ketemu anak-anak? Nggak ketemu anak-anak. Oleh sebab itu kami minta bantuan Bapak Ibu, minimal kerjakanlah ATEK, supaya kami bisa membayangkan kondisinya anak Bapak Ibu. Itu pun tolong dikerjakan cuma sebulan sekali aja, nggak usah sering-sering. Bosen Bapak Ibu kok sering-sering. Ya. Bantulah kami dengan ATEK, supaya kami tahu dalam menganalisa lah terapi, karena kan tiap minggu anak ibu kita terapi ya dengan terapi BIKOM, supaya kami tahu hasil terapinya kami itu bermanfaat atau tidak, ada hasilnya atau tidak, yang progres yang mana, yang belum progres yang mana. Kalau sekarang kalimatnya keliru ya, ditulisnya yang regress dok, nah, harus diganti ya, bukan regress ya, yang belum ya. Baru terapi 2 kali, 3 kali kok dibilang regress ya belum. Dok, anaknya tetap belum ngomong dok, ya baru terapi berapa kali, berarti itu bukan regress ya, itu artinya belum ya. Jadi nanti kalimatnya kita rubah. Ya. Kalau regress itu dok, tadinya sudah nggak marah-marah lagi dok, sekarang jadi marah-marah lagi lah, itu ditulis regress boleh ya, ya boleh. Nah, kemudian tentang ilmu yang dikuasai oleh terapis kami, yaitu ilmu analisa tensor. Analisa tensor itu hanya efektif dilakukan saat itu juga, artinya real time. Jadi pada saat anak Bapak Ibu diputuskan, oke dok tolong dibantu, anak saya mau melakukan terapi jarak jauh. Dan pada saat itulah akan dilakukan metode pemeriksaan analisa tensor oleh terapis kami. Dan kondisi terkini itulah yang muncul. Ya, kita tidak bisa lihat, dok 3 hari yang lalu anakku error itu penyebabnya apa? Kita bukan dukun loh, kita tidak tahu. Dok 5 hari ke depan anakku bakal error nggak? Itu kita juga nggak bisa lihat. Ya, jadi analisa tensor yang kita ajarkan ke terapis itu adalah yang melihat keadaan terkini, keadaan sekarang. Ya, jadi beberapa saat sebelum anakmu diterapi itu keadaannya seperti apa? Itu yang kita lakukan dengan analisa tensor. Ya. Hasilnya bisa beda, bisa beda. Dok, 3 hari yang lalu anakku gangguan tidur, dok. Penyebabnya apa? Belum tentu ketemu dilakukan dengan analisa tensor, karena pas dilakukan analisa tensor 3 hari kemudian, ternyata anakmu baik-baik aja. Ya, enggak ada. Oleh sebab itu, saya selalu minta kepada orang tua untuk belajar, untuk nonton video, untuk mengetahui penyebab brain inflamasinya itu apa. Jangan mengandalkan kami yang jauh. Jadi kan Anda yang di rumah yang lihat, anakku error ini kenapa ya? Kayak tadi ada yang lapor, dok anakku 3 hari ini jedotin kepala dok. Terus dijawab sendiri sama dia di bawahnya, mungkin dok karena makan bakmi dok. Dan waktu dicek bakmi memang ternyata alergi bakmi. Loh kan enak toh. Jadi memang kita tuh tidak saling menyalahkan dan tidak mencari kambing hitam. Tapi kita mencari solusi. Gitu loh. Nah ini yang saya minta kerjasama dari orang tua. Ya. Jadi, anak jedotin kepala berarti salahnya dokter Ali loh. Nanti dulu anakmu jedotin kepala kenapa? Itu dok, kemarin makan buah dok, buahnya bapaknya diembat sekalian dok. Ya gara-gara fenol dok, oh, ya sudah, kalau masalahnya jelas, artinya jelas ya tidak apa-apa. Berarti PR kita apa? Ya nanti kalau alergi buah kita benerin, gitu. Fenoliknya kita terapi. Nah sampai sini ya Bapak Ibu jelas ya. Kemudian kita minta laporan mingguan sama orang tua. Kenapa? Karena terapinya anak-anak kita tuh dikerjakan seminggu sekali. Tolong buat laporan supaya kita tahu progresnya anak-anak. Apalagi kalau Bapak Ibu nanya dokter Ali, oh Bapak Ibu baru nanya di depan, nanya lagi di bulan berikutnya, saya bisa lupa. Kenapa lupa? Karena 1 hari itu saya terima ratusan WA Bapak Ibu. Tadi barusan dijawab nilai ATEK-nya, dok kok dokter nanya lagi, lupa Bapak Ibu. Tadi komunikasi sama Ibu, begitu komunikasi Ibu gak jawab, saya jawab punyanya orang lain, lupa saya sudah. Kalau 1-2 biji saya masih ingat ini punya siapa. Kalau udah ratusan yang masuk saya tidak pernah ingat Bapak Ibu. Ya terus terang tiap hari saya sudah terima WA itu rata-rata 900-an WA everyday. Kemudian saya sudah mendapatkan peringatan dari handphone. Tolong saya beli handphone baru lagi. Suruh beli lagi ya. Handphonenya tidak mampu ya, karena terlalu banyak ya.
Jadi nanti suatu saat kalau Bapak Ibu dapat WA saya nomornya berbeda, ya karena saya pindahkan sebagian Bapak Ibu, karena load-nya sudah terlalu tinggi, HP saya sudah megap-megap, ya, itu ceritanya. Oke ya, sudah saya jelaskan, saya baca dulu pertanyaan. Ya, ini oke. Saya baca dulu pertanyaannya, yang tadi masih suara-suara saya dibaca ya, oke. Sinyalnya on off, hati-hati ya. Kalau ada antrian, kalau sinyal on off kita keluar, kita nggak bisa masuk lagi. Ya. Oke ya. Ini sudah dijawab tadi yang ada suara ya. Hadir ya. Bulusi Bogor juga sudah hadir. Selamat datang Bulusi. Ya. Oke. Dari Kendari hadir, Tulungagung hadir, Jepara hadir. Ya, oke. Bengkulu juga hadir. Suaranya menggelegar. Wah, kalau di Makassar saya ingat sama petir. Lagi hujan. Terima kasih ya Bu atau Pak Saki ya. Awet muda ya karena minum Aksa, Pak. Iya. Oke, ini ya sudah mulai ya. Sini hujan deras. Bu Mevi kalau nggak salah di Surabaya ya. Waduh, Surabaya juga hujan deras. Berarti daerah Indonesia ya Surabaya sama Makassar kan dekat ya. Atau ini efek dari El Nina ya, lupa apa namanya. Oke, ini sudah diisi ya nama ya. Nama, asal kota, suplementasi seperti biasa ya Bapak Ibu ya. Semoga nanti Bapak Ibu beruntung ya bisa mendapatkan door prize ya. Tahun depan kita juga masih mau ngasih door prize juga iya kok. Ya. Tapi kita lebih rajin tahun depan ya. Acaranya kita punya 72 kali Zoominar. Banyak banget ya. Banyak ya. Karena kita bukan kita, karena Dotali ngejar setoran. Maksudnya, ya saya butuh 10.000 anaknya itu cepat, ya. Maka tolong Bapak Ibu bantu saya ya. Undang orang tua yang lain ya, yang belum dibantu ya, biar saya bisa bantu, biar target saya 10.000 orang itu cepat tercapai. Untung saya masih bisa tidur ya Bapak Ibu ya, walaupun belum 10.000, tapi saya masih bisa tidur ya. Saya nggak ada gangguan tidur. Ya. Saya bersyukur. Ini masih nama anak ya. Belum ada pertanyaan ya sama Bapak Ibu ya. Oke. Belum ada pertanyaan sampai sekarang. Oke. Saya masih cek satu-satu. Bikin penasaran aja Doknya ya. Jadi Kak dibaca-bacain dulu sebentar Bu. Soalnya nanti kalau pertanyaannya kelewat banyak, saya nyarinya susah. Jadi biar saya baca dulu, jadi nanti kalau nggak ada ya sudah lewat. Sampel darah nggak perlu diperbarui ya, kecuali sampel darahnya rusak ya. Jadi kalau sampel darah aman, nggak masalah, nggak bakal rusak. Ya, ada pertanyaan sudah dijawab. Ini ada pertanyaan, Dok, apa anak perlu diet? Aku bingung nih kalau saya nanya anak perlu diet atau enggak, ini bingung ya. Ini orang baru bukan? Bu Desi ini orang baru bukan? Sudah nonton video belum? Ya, kalau di tempat kita itu relatif nggak pakai diet, jadi ya jawabnya bingung ya. Dok, bisa nggak kalau Bicom seminggu 2 kali? Bisa, ya, bisa seminggu. Setiap hari juga bisa. Ya. Kalau untuk terapi penyakit akut setiap hari, misalnya eliminasi patogen, 2 kali seminggu boleh. Ya. Kalau misalnya keadaannya emergensi, misalnya kita atasi alergi sekaligus kita betulin yang lain itu bisa. Nanti anak-anak, masih anak-anak itu terapi saya akan melakukan pemeriksaan analisa tensor untuk mengetahui apakah bisa dilakukan 2 kali atau tidak. Mohon maaf kalau suara saya putus-putus. Ya. Mulai Bicom setelah terapi suplemen berapa lama? Langsung aja Pak, bisa. Begitu minum suplemen satu juga langsung terapi Bicom bisa. Malah kalau di tempat saya ya, kalau seandainya orangnya datang ya, sambil tes ASIRA, Dok rumah saya jauh Dok, tapi saya sudah niat mau melakukan terapi Bicom. Boleh nggak Dok? Pulang dari konsultasi ini langsung anak saya terapi Bicom. Boleh. Nggak ada masalah. Ya. Kita lanjutkan lagi, ya. Kemudian, oke, yang mengikuti seminar ya sudah ya, sudah ditulisin ya. Oke. Oke, sudah. Oke, kayaknya udah habis nih, belum ya? Terima kasih yang ucapin selamat ulang tahun ya. Selamat siang Dok, bagaimana saya bisa terapi dengan dokter? Saya domisili Palembang. Terapi Bicom jarak jauh. Ya. Dok, kapan hari waktu buka blog 3 kali, kan perbannya banyak banget keluarnya, tapi karena ada kesalahan makan yang alergi, jadi memberi lagi, terus perbannya mogok lagi.
Gak apa ya dok, ya memang begitu ya proses Bu Dewi, kalau Mama Yoyo ini, Bu Dewi ya. Nanti bisa dibenerin lagi setelah ya bisa diberesin. Makasih saya perjalanan ke Malang dok, hujan dan macet. Untung macet Bu, jadi bisa dengerin ya. Kalau nggak macet kan dengerin, jangan nyetir ya Bu ya. Jangan nyetir. Ya. Apakah Bikom JJ akan berdampak sebagai Bikom yang datang? Beberapa orang tua melaporkan hasilnya sama, ya, hasilnya sama baiknya. Salah satunya di Himani aja ya, memang terapinya kayak gitu nggak ada rasanya ya. Bikom JJ seminggu 2 kali bisa nggak? Ya bisa kalau nanti sesuai dengan kebutuhannya anak. Ya nanti biar dilakukan pemeriksaan analisa tensor. Ya. Don't worry, aku sudah dapat kabar ya. Nanti akan aku buka ya Desember. Open PO untuk vitamin D3 Super. Kita udah masuk lagi dari luar negeri vitamin D3 Super. Tapi kita cuma punya 1.000 paket. Satu paket itu kurang lebih 3 botol. Ya, 3 botol isi 30. Kita punya 1.000 paket. Dan kemungkinan nanti Bapak Ibu harus berebut. Ya, kenapa? Karena saya isi program untuk antivirus. Aku nggak ngomong nama virusnya ya, karena itu masalah sensitif ya. Bapak Ibu udah tahu ya virus yang mana ya, aku nggak mau sebutin. Itu isinya antivirus Bapak Ibu. Jadi ini nanti boleh dipakai oleh seluruh keluarga, iya. Ya. Jadi ini pasti nanti, wah cepat habis ya. Jadi nanti akan kita buka di Desember. Nanti kalau Mbak Wati ada di sini, tolong mulai dibuka Mbak open PO-nya ya. Kita cuma punya 3.000 botol, ya 3.000 botol yang kita sedia. Mudah-mudahan minggu pertama barangnya sudah datang ya dari luar negeri. Terus kita imprint ya, saya imprint, kemudian kita bisa bagikan ke orang tua. Ya. Harganya kurang lebih masih sama Bapak Ibu, ya masih sama. Ya. Tapi kemarin saya tanya-tanya, mestinya harus dinaikkan lagi sedikit ya, karena ada perbedaan kurs lagi. Ya udahlah masih. Yang penting open PO dulu deh ya untuk vitamin D3. Nah, lalu kalau diganti proof D gimana dok? Aduh kalau ganti proof D minumnya banyak ya. Kalau minum vitamin D yang punya kita itu kan isinya 5.000 IU ya. Kalau diganti proof D 5 tablet. Ya lebih boros ya, lebih mahal jatuhnya. Itu ya ini yang orang tuanya Gibran ya. Oke, kita lanjutkan. Ini Bu Ria nanya ya, sudah berapa hari ini anak saya hidungnya gatal, cengeng terus tidak terganggu loh. Ini undermetilasi Bu. Tinggal dibaca ya. Ini anaknya Ibu lagi kena undermetilasi. Undermetilasi ya gangguannya alergi hirup ya. Tolong dibantu, tolong mencegah ya. Diberesi alerginya Bu. Dikasih alerginya beresin. Nah, terus gimana dok kalau belum ada ininya ya? Kasih cetirizine dulu lah malam sebelum tidur ya, minimal alerginya berkurang. Ya. Bagaimana dok saya caranya bisa terapi Bikom JJ, Bu Ristika Devi? Bu Ristika Devi domisilinya di mana? Ya nanti sementara tolong orang-orang terapis mata hati menghubungi Bu Ristika, kasih nomor kontaknya kita di mata hati di mana, nanti biar dibantu dikerjakan di cabang terdekat. Ya. Oke. Bisa request ya dok, nggak bisa Bu Sila. Terapi Bikom nggak bisa request. Ya, dulu request hasilnya nggak jelek, karena orang tua kan nggak ngerti masalahnya apa. Akhirnya sekarang saya tutupkan, saya yang benerin. Nah, lalu yang maksudnya request apa dok? Gini, misalnya pilihannya ada 2, sama-sama bisa kita kerjakan. Kayak kasusnya misalnya di salah satu anak kita, Demalai. Dia punya alergi hidung, tapi selain di lain sisi kita juga bisa memperbaiki otak. Nah, itu tinggal tergantung tubuhnya dia mau diperbaiki yang mana. Ya. Akhirnya diputuskan kita lakukan terapi seminggu 2 kali, yang sekali untuk otak, yang sekali untuk alergi. Itu bukan request namanya ya. Kita menyesuaikan, tapi tetap kita lakukan analisa tensor. Oke. Suplemen yang baru diminum belum Pak Hasan ya, belum sesuai yang harus dianjurkan. Ya kalau nggak sesuai pasti hasilnya nggak sesuai ya. Ya kan suplemen pasti ada takerannya yang nggak sesuai ya salah ya pasti nggak sesuai. Hasilnya juga nggak seperti yang diharapkan. Misalnya kalau Bapak Ibu masih ingat ceritanya Nutracare itu cuma untuk memotong makanan supaya nggak sampai kota nggak jadi jedotin kepala. Butuhnya itu 3. Bapak Ibu kurangi jadi 2 ya kayak kasusnya Uli. Kok Uli? Bukan Uli itu nama ibunya.
namanya siapa ya? Paulo, ya Olo, kasusnya Olo. Dosisnya dikurangi, anaknya error. Ya itu yang aku ngomong ya, jangan dikorupsi ya, nggak bisa karena masing-masing punya kerjanya sendiri ya, gitu. Ya perlu ngisi atek lah minimal ya. Kalau ngisi atek kan paling nggak kita punya panduan. Ini Bu Lucy sudah dijawab loh waktu itu masih nanya lagi. Tapi dimaafkan Bu sama saya Bu, karena kerjanya Ibu kan cukup berat. Jadi ya tak maafkan Bu. Tetap dibuat aja lah Bu, walaupun nggak tepat-tepat amat daripada nggak punya pandangan ya. Pesan D3 di mata hati ya Dok. Iya, nanti akan dibuat di grup suplemen ya. Akan di open PO di grup suplemen ya. Nanti pesannya lewat Mbak Wati. Tapi terus terang barangnya belum ada ya. Tapi pasti datang. Sekarang ini kalau nggak salah statusnya masih ada di transit, ya, tapi saya sudah dikabari barangnya masuk karena harus bayar pajak. Ya bayar pajak dulu, baru barangnya bisa diterima harus bayar pajak dulu. Ya, saya harus bayar pajak dulu. Ya. Barangnya sudah ada, ya. D3 Super bakal masuk. Saya hitung kita kurang lebih punya 3.000 botol, jadi 1.000 paket. Ya. Dan ini kayaknya bakal cepat habisnya ya, Bapak Ibu ya, karena bisa dipakai oleh semua orang ya. Ini mirip-mirip kayak ya suplemen kita yang lain ya, bisa diminum oleh semua orang ya, apalagi ditambahkan produk antivirus ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Ya memang terbukti lah vitamin D3 itu bagus ya, antiinflamasinya bagus ya. Kan Bapak Ibu udah nonton ya video saya ya tentang Dr. Widya Murni juga ya. Oke.